Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 409. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Sesampainya di kota hiburan, Leo sudah menggiring orang untuk menyambutnya di depan pintu setelah mendengar kabar tersebut. Begitu Aditya keluar dari mobil, Leo segera datang dan membukakan pintu untuk Aditya. Aditya keluar dari mobil dan berkata kepada Leo, "Masuk dulu." Leo setuju dan mengikuti Aditya bersama anak buahnya ke kota hiburan. Aditya pertama kali tiba di ruangan tempat Ahmad berada. Ketika dia membuka pintu, dia melihat mata Ahmad cekung dan dia tampak kuyu. "Tuan Aditya, seperti yang Anda perintahkan, saya tidak membiarkan anak ini tidur selama 2 hari." Leo melapor kepada Aditya. Aditya melihatnya dan melihat Ahmad duduk di kursi. Dia sangat mengantuk, tetapi seseorang mengawasinya dan tidak membiarkannya tidur. Dia juga tidak berani tidur. Melihat Aditya masuk, Ahmad mula-mula menatap tajam ke arah Aditya, tetapi kemudian memasang tatapan menyedihkan. "Tuan Aditya, tolong biarkan saya tidur sebentar. Sebentar saja." Ahmad meringis dan menatap Aditya dengan penuh semangat. Aditya melihatnya dan melihat pergelangan tangan Ahmad masih dibalut kain kasa putih, dan pangkal hidungnya juga dibalut dengan kain kasa medis. Apa yang dilakukan anak ini sungguh menyedihkan. "Tidak apa-apa membiarkanmu tidur. Katakan padaku di mana ibumu berada," kata Aditya kepada Ahmad. Ahmad diam-diam mengertakkan giginya dan duduk diam di sana. Dibandingkan dengan Samsul, Ahmad memiliki lidah yang cukup keras. Aditya tidak terburu-buru. Samsul sudah benar-benar ketakutan. Bahkan jika Ahmad tidak berbicara, Anda juga bisa membiarkan Aditya memimpin. Kalau begitu telepon ibumu dan minta dia keluar dan berbicara. "Apakah kamu tidak ingin pergi seperti ini?" Aditya bertanya pada Ahmad sambil tersenyum dingin. Ahmad hanya memalingkan wajahnya ke satu sisi, bahkan tidak melihat ke arah Aditya. "Tuan Aditya sedang berbicara denganmu." Salah satu anak buah Leo menamparkan Ahmad dan berteriak, "Aku tidak akan pernah mengkhianati ibuku." Ahmad memutar matanya dan menatap Aditya dan berkata, "Oke, aku tidak akan memaksamu." Setelah Aditya selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. "Tuan Aditya, Tuan Aditya, tidak apa-apa jika saya memberitahu Anda. Biarkan saya tidur." Ahmad sangat cemas hingga dia hampir menjadi gila. Dia bangkit dan berlari ke belakang Aditya, berlutut di atas mendarat dan memeluk kaki Aditya. Apa yang dia katakan, dia juga tidak melepaskannya. Aditya tidak menyangka Ahmad akan melakukan trik seperti itu. Dia kembali menatapnya dan berkata, "Kamu tidak perlu memberitahuku. Samsul akan membawaku ke sana." Ahmad terkejut. Setelah tertegun beberapa saat, dia bertanya kepada Aditya, "Bagaimana kamu tahu Samsul? Dia berada tepat di sebelahmu, dan dia tidak sepertimu." Pembicaraan yang sulit. Aditya tersenyum tipis dan merangsang Ahmad. "Jadi nak, jangan pernah berpikir untuk tidur sampai kamu mengantuk sampai mati," tambah Leo. Ahmad tercengang. Dia tahu bahwa dia tidak berguna bagi Aditya sekarang, dan Aditya bisa membuatnya mengantuk sampai mati. "Tuan Aditya, jangan pergi dulu. Ibuku tidak akan pernah tinggal di rumah. Dia pasti ada di luar sekarang. Bahkan jika Samsul membawamu ke sana, kamu tidak dapat menemukannya," Ahmad berkata dengan cemas. Aditya sedikit terkejut setelah mendengar ini. Aditya bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Karena aku belum kembali selama 2 hari, dan kamu telah mengambil ponselku. Ibuku pasti tahu ada sesuatu yang terjadi padaku. Dia akan datang ke kota Manado untuk mencari aku," Ahmad berkata dengan pasti. Aditya dan Leo saling berpandangan, tetapi tak satu pun dari mereka berbicara. Tetapi mereka semua tahu di dalam hati bahwa apa yang dikatakan Ahmad sangat mungkin terjadi. "Baiklah kalau begitu.
Telepon ibumu sekarang dan minta dia keluar menemuiku segera. Bisakah kamu melakukannya? Aditya berkata pada Ahmad dengan dingin. Ahmad benar-benar mengantuk sekarang. Jika dia tidak dibiarkan tidur, dia akan menjadi gila. Takut Aditya akan pergi dari sini. Ahmad segera setuju. Saya bisa melakukannya. Saya bisa melakukannya. Jangan khawatir, Tuan Aditya. Saya pasti akan membiarkan ibu saya keluar untuk menemui Anda. Beri dia telepon kembali. Aditya berkata kepada Leo. Leo mengedipkan mata pada anak buahnya dengan cepat. Seseorang pergi mengambil ponsel Ahmad dan mengambil alihnya. Ahmad mengambil telepon dan menelepon ibunya. Belum lagi. Panggilan itu benar-benar tersambung. Aditya baru saja mendengarkan Ahmad menjelaskan secara singkat situasi saat ini. Dan akhirnya berkata sambil menangis, "Bu, datang dan selamatkan saya secepatnya. Tuan Aditya meminta ibu untuk bertemu dengannya. Tolong temui dia secepatnya." "Saya mengerti. Berikan teleponmu ke Aditya itu." Suara dingin seorang wanita parubaya datang dari ujung telepon. Ahmad memandang Aditya dan menyerahkan teleponnya. "Tuan Aditya, ibuku ingin berbicara denganmu." Pada saat ini, Aditya tidak bisa menahan semangatnya. Semua orang tidak penting. Hanya ibu Ahmad yang kuncinya. Jangan selesaikan wanita jalang ini. Jangan pernah memikirkan kehidupan baik. Aditya masih sangat jelas tentang hal ini. "Hei," Aditya mengambilnya. "Apakah kamu Aditya?" Suara wanita parubaya itu masih dingin. "Ya benar, kamu bisa melakukannya. Aditya, kamu sangat berani. Apakah kamu berani menyentuh putraku?" Wanita parubaya itu mendengus sinis. Tanya Aditya dengan marah. "Wow Bibi." Aditya juga sedikit marah ketika mendengar ibu Ahmad memanggilnya dengan nama ini. Nama gadis ini cukup mendominasi. Kebanyakan orang memang tidak berani memanggilnya dengan nama sebesar itu. "Awalnya, kita rukun satu sama lain. Tapi karena kamu dan klubmu telah menyinggung perasaanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata Aditya dingin. Jadi bagaimana jika kamu kasar? Aku peringatkan kamu. Segera lepaskan anakku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Petik 2. Ibu Ahmad mendengus dengan nada sinis. Aditya tahu dari suaranya bahwa Kaisar Ibu Ahmad adalah wanita yang kejam. Mendengar suaranya saja sudah membuat kepala orang kesemutan. Dihadapkan pada ancaman dari Ibu Ahmad, Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. "Jika kamu berbicara kepadaku dengan sikap seperti ini, kamu tidak akan pernah melihat putramu lagi dalam hidup ini." "Hahaha, Aditya, apakah kamu tidak mau melepaskan anakku?" Ibu Ahmad tertawa sinis. Suaranya menjadi sangat jahat. Aditya mengerutkan kening, memikirkan apa yang salah dengan wanita jalang ini. Apakah ini lucu sekali? Dia hanya tertawa seperti ini. "Saya yakin. Oke. Izinkan saya memberitahu sekarang bahwa saya berada di rumah kakekmu alias Dirga. Bagaimana menurutmu?" Romla alias Ibu Ahmad tertawa galak dan bertanya pada Aditya. Aditya terkejut. Dia tidak pernah menyangka Ibu Ahmad akan pergi ke rumah kakeknya. Dirga adalah kakek Farah. Aditya sangat menghormati lelaki tua ini. Tanpa diduga, Romla tiba di kota Manado dan bahkan pergi ke rumah Dirga untuk menimbulkan masalah. Jadi kenapa dia memilih untuk menyerang Dirga? Aditya berpikir cepat dalam pikirannya. Dan segera, Aditya menemukan jawabannya. Farah dilindungi oleh anggota tim pasukan khusus Rizal, yang sekuat tembok besi. Selain itu, April juga dibawa pulang oleh Aditya. Dengan Farah, Romla tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Romla memilih Dirga untuk mengancam Aditya. Memikirkan hal ini, Aditya menyadari bahwa Romla ini benar-benar wanita yang licik dan cerdas. Masih sangat menakutkan untuk terlibat dengan wanita seperti itu. Bersambung.